Selamat datang di Cerita Senin Pagi bareng Vina dan Juki. Selamat pagi Juki. Selamat pagi Vina, sahabatku tersayang. Ya. Ada apa ini? Aku speechless. Selamat pagi juga teman-teman semuanya. Apa kabar nih pagi hari ini? Apa kabar teman-temanku tersayang? Ya, lagi tersayang semua. Ayo kita ngobrol yuk pagi hari yang indah ini. Kita ngobrol topik-topik seru yang sedang in atau sedang hot akhir-akhir ini. Dan juga dengan penuh kasih sayang kali ya. Oh, dengan penuh kasih sayang. Boleh menikah ke Sineng. Mau ngobrolin apa nih Vin? Nah, gue tuh lagi agak-agak tergelitik. Sebenarnya bukan baru ya, gue tuh mikirin tentang hal ini. Cuman kayak gue mengesampingkan pikiran ini karena menurut gue belum ketemu kali ya sparring partner buat ngobrolin ini. Gue tuh tertarik banget sama fenomena ojek online, Ju. Tapi kan udah lama ojek online. Terus belah mananya lu tertariknya, lu ingin jadi ojek online? Apakah begitu? Bukan. Kan gue mengalami nih hidup di luar negeri beberapa saat. Waktu itu belum ada fenomena ojek online atau mungkin belum heboh kali ya. Nah terus pas gue pulang ke Indonesia 10 tahun kemudian, gue melihat perubahan yang sangat masif di Indonesia yang membagongkan lah ya buat gue, sangat-sangat gitu, kayak orang mudik gitu pas pulang ke Indonesia. Karena gue nggak tahu lu bisa dijemput diantar cuman tinggal pesen, terus mau pesen makanan tinggal klik doang, bentar lagi nyampe. Terus bisa naik mobil, naik motor. Bahkan waktu itu tuh ada yang jasa bersih-bersih, ada jasa apa lagi gitu. Betul. Pijat. Menggunakan ojek. Iya benar ada jasa pijat. Pokoknya pada bisa dipanggil lah ya gitu. Dan gue kayak wow, ini mengubah gaya hidup orang Jakarta waktu itu. Karena gue lagi mengamati kebetulan waktu itu di Jakarta lah. Dan waktu itu tuh gue belum pulang for good ke Indonesia, masih cuman kayak pulang-pulang liburan gitu lah ya. Cuman setiap gue mengunjungi temen gitu kayak, loh kok beda cara kita mengalami hidup sih? Beda cara kita menjalani hidup gitu. Mau lagi gue ke kantor temen gue waktu itu di daerah Jakarta Selatan. Terus kita mau makan nih, makanan yang seru gitu. Terus dalam hati gue, tapi kan kita sama-sama gak punya mobil. Kalau pakai taksi ribet segala macam. Terus temen gue dengan sangat ringannya, udah pesen ini aja dah gitu. Wah, kok bisa kayak gitu? Gila ya, kayak orang mudik gue. Momen ini tuh 2015 apa 2018 gitu, sekitaran itulah. Yang pertama kali di Indonesia kan Gojek ya. Jadi kita ngomongin Gojek dulu deh. Sebelum ada si Gojek kan di luar negeri udah ada Uber tuh. Di Korea belum gak ada ya Uber ya waktu itu ya? Ada, dan mirip sama Uber, jadi terbatas. Betul ada kayak jasa antar makanan lebih advance daripada Uber. Karena kalau Uber tuh, mungkin karena bawaan Amerika, di Amerika kan lane-nya tuh jauh-jauh ya, dari mana ke mana tuh jauh-jauh jaraknya. Terus jadi lu mau gak mau harus menggunakan jasa seperti itu. Nah tapi jarang orangnya, gak sebanyak kayak di Indonesia gitu. Jasanya jarang, terus servisnya pun terbatas. Nggak pakai motor juga kali ya? Ada yang pakai motor juga ada, tapi dikit banget, dan nggak reliable. Dan lu takut gitu mengundang orang asing ke rumah kan. Nah, jadi orang menggunakan jasa Uber itu ya, dan udah untuk travel jarak jauh gitu, bukan travel kayak cuman 1 kilo kita menggunakan jasa ojek online gitu untuk jasa jarak-jarak yang jauh. Oh, kalau di Korea ada jasa nggak tahu kalau sekarang ya, tapi waktu itu ada yang namanya Coupang Eats. Coupang Eats ini mirip kayak GoFood, kayak GrabFood gitu. Nah itu bagus, advance bagian itunya. Tapi masalah pertaksian, mereka tuh menggunakan taksi yang udah ada, tapi dibikin aplikasi buat bisa pesen gitu. Jadi bisa online. Kayak Bluebird di sini gitu ya? Bener-bener kayak aplikasi Bluebird, tapi aplikasinya digabungin sama mereka punya super app yang ngobrol di situ, belanja di situ. Pokoknya super app yang sangat kaya lah gitu, Kakao namanya. Nah itu tetap nggak se-advance, nggak mengubah kehidupan
menjadi kayak, menurut gue di Indonesia tuh mengubah kehidupan banget. Oh. Ya itu sekarang kan apa ya, bahkan sekarang udah mulai muncul pekerjaan baru kayak last mile delivery manager, pekerjaan logistik tuh udah muncul yang aneh-aneh kayak gitu. Kalau misalnya di Jakarta Astro bisa mengirimkan groceries, fresh groceries, ayam, daging segala macem, cuman gue pernah dapet yang sampai 15 menit langsung sampai gitu. Itu kan startnya dari itu ya, dari adanya yang si ojek online itu. Menurut gue ketika lo bisa misalnya ketinggalan atau enggak ada ibu lagi menyusui, terus dia pergi ke kantor, terus dia pompa di kantor, terus habis itu ASI-nya dimasukin tas, dikirim. Iya, banyak yang gitu sekarang. Itu tuh mind blowing banget buat gue gitu, dan bukan betul, dengan harga yang fantastis gimana kan, harga betul. yang wah, terus demi kita nggak macet-macet keluar, kita pesen lewat si ojek online itu gitu. Jadi menurut gue sih sangat berpotensi untuk mengurangi kemacetan dan segala macam. Yang penting diregulasi dengan baik. Nah, kita nggak tahu kan sekarang diregulasinya seperti apa, tapi intinya menurut gue ini sangat teknologi yang amazing lah gitu, mengubah cara hidup orang banyak. Menurut gue ini setingkat internet, ini invention levelnya ya, mengubah cara hidup kan masif lagi merubahnya. Berapa ratus juta orang Indonesia yang diuntungkan dengan ini. Nah, tapi bukan itu maksud yang pengen gue ceritain. Walaupun udah banyak. Seiring berjalannya waktu kan di Indonesia tuh jadi tambah besar ya komunitas ojek online ini. Dan segala macam brand masuk kan, udah ada Gojek yang gue tahu nih, Gojek, terus Grab, terus ada InDrive, terus ada Maxim. Betul. Apalagi ya, Juk? Kayaknya yang baru-baru yang cukup beken itu sih ada InDrive sama Maxim. Di Jogja ada yang baru nih. Oh, dulu ada Jogja Kita, kayaknya sekarang jarang lihat ya. Itu masih ojek online juga. Terus ada yang Bemo sekarang, Vin. Hah? Gimana? Ada yang Bajai, sorry, bukan Bemo. Bemo kan samping-sampingan ya duduknya ya. Ini Bajai, pakai aplikasi. Bajai pakai aplikasi. Lucu banget. Iya, ada Max Ride Yogyakarta. Ada Instagramnya, boleh dicek. Yuk teman-teman, kalau ke Jogja yuk kita coba ini yuk. Gemes banget pasti. Dan Bajainya Bajai baru ya? Baru beli si perusahaannya. Iya, kan nggak ada Bajai ya sebelumnya di Jogja. Baru ada. Betul. Jadi terus berarti udah lebih dari 10 tahun lah ya kayaknya ini ojek online menjadi gaya hidup orang Indonesia kan. Komunitasnya makin banyak, orangnya makin banyak. Gue sih nggak terlalu paham regulasinya seperti apa, tapi yang pasti kayaknya jumlahnya tuh mulai dibatasi gitu. Tapi mungkin karena sangat-sangat banyaknya itu. Yang gue pengen bahas adalah gimana mereka yang mau nggak mau ini dibilang pekerjaan yang tidak membutuhkan pendidikan tinggi ya. Ya kan, dengan persyaratan, mungkin ada sih persyaratan level pendidikannya, tapi kan lu nggak butuh sampai S2, S3 gitu untuk ke arah situ kan. Yang penting adalah kondisinya sehat dan bisa mengemudi dengan baik, dan adalah tes-tesnya yang gue pernah tahu. Tapi gue ngelihat fenomena dengan berita yang akhir-akhir ini nih, yang ada demonstrasi dengan kondisi politik sekarang, terus ada demo di mana-mana dengan masa dari ojek online. Gue sangat tertarik untuk ngobrolin itu gitu. Wow, keren banget evolusi dari cuman startup gitu awalnya, cuman sesuatu yang sering ada di Indonesia, terus didigitalisasi, kemudian jadi banyak yang terlibat, dan sekarang menurut gue mengubah perilaku si ojek online ini betul mengubah perilaku, dan dia menjadi pilar kuat di negara ini gitu. Oh iya sih itu ya, benar juga. Iya kan? Kalau gue lihat ya, dengan kemarin ada insiden sedih, insiden menyedihkan yang ada salah satu drivernya ditabrak, terus orang-orang bereaksi dengan sangat keras gitu. Untungnya teknologi digital yang lain, sosial media pun bagus juga gitu, jadi bisa ngebalance. Tapi maksud gue, bahkan ini bisa ngubah peta politik gitu. Betul. Mengagumkan gak sih? Gue setuju sih itu bisa mengubah peta politik. Jadi kalau misalnya mau dibilangin amazing, kalau ini sebenarnya amazingnya lebih ke netral, tinggal siapa nih yang mau pakai nanti gitu ya, berstrateginya gimana.
Iya nggak Iya. sih? Iya betul. Ini seperti teknologi ya. Iya, sama kayak sosmed kan jadinya ya. Iya. Mau bagus mau enggak tergantung siapa yang ngedrive. Betul, betul. Apalagi dengan adanya ads kan sekarang gitu. Kalau misalnya, ya gue nggak tahu sih ada ads, bisa nggak nanti kalau misalnya nanti tiba-tiba di apps-nya bisa muncul ads iklan kayak gitu kan lebih ini lagi ya. Maksudnya lebih dapat digunakan untuk nge-brainwash orang. Betul. Mhm. Ih, itu bener loh. Gue setuju loh Heeh. dengan itu. Dan apalagi ini langsung melibatkan manusianya kan. Betul. Langsung pada saat itu juga, detik itu juga ada banyak orang yang terlibat dan jaringan komunikasi mereka luar biasa kuat loh. Jaringan komunikasi dan juga spirit ininya ya, spirit apanya tuh brotherhood-nya gitu loh. Iya. Bahkan kalau ada yang nggak mau bakal dipaksa ya. Iya, yang kayak gitu sih. Nah, gue tuh bahkan gue sempat nyari-nyari Juk di jurnal gitu ya, apakah fenomena ini dibawa ke kancah internasional apa enggak? Karena gue tahu fenomena yang kayak gini nih ojek online nggak match ke semua negara, Mm-mm. cuman beberapa negara aja yang kena kan, yang pasti Asia Tenggara mah masuk ya. Asia Masuk. Tenggara mah bisa gitu. Terus gue nggak tahu lagi negara mana, tapi pas gue nyari di jurnal-jurnal ekonomi atau jurnal-jurnal bisnis gitu, atau bahkan jurnal-jurnal teknologi, jarang banget yang bawa ke arah sini. Padahal ini tuh impact-nya tuh sangat-sangat kenceng. Ke arah sini tuh ke arah politik ya maksudnya ya? Nggak ke arah perubahan perilaku manusia. Oh iya, betul. Soalnya kebetulan ada teman gue, dia disertasi PhD-nya soal ojek online, tapi ngomonginnya gig economy ya, soalnya dia PhD-nya di London School of Economics. Jadi ngarahnya ke gimana sih ojek online ini tuh jadi faktor penting dalam perekonomian Indonesia sekarang gitu. Tapi memang jadinya tidak membahas mengenai perilaku masyarakat yang kemudian berubah. Karena itu, mau nggak Vin iseng kita riset soal itu? Gua sih sangat-sangat tertarik ya. Banyak banget gitu menurut gua hal yang bisa dirisetin tentang ini. Banyak banget. Nah, cuman kayak sudut pandangnya dari mana memang harus dikaji dulu ya. Iya betul. Ya biasalah ya, biasalah ala-ala peneliti mikir terus lama eksekusinya kapan-kapan gitu. Nah tapi kayaknya kalau kita ngomongin ini kan banyak sisi banget ya. Aduh, jadi mulai dari mana nih? Kalau gue sih karena gue kemarin terakhir tuh menelitinya soal perilaku manusia, gue itu sih tertarik banget ya ngomongin soal perilaku, perubahan perilaku. Perubahan perilaku tuh susah loh. Dan ketika ada satu teknologi bisa ngubah perilaku dengan masif, kan sesuatu banget itu. Iya, worth Nobel nggak sih sebenarnya? Sesuatu yang mengubah perilaku manusia. Ya sih, tapi sebenarnya kan ini tuh di-enabling dengan adanya internet ya. Iya, betul. Tapi itu mah 30 tahun yang lalu berarti. Tapi itu yang digunakan secara umum, secara luas ya. Pas kita baru mulai ada, dulu kan di ini, Lycos ya. Lycos.com. Dulu belum ada Apa Google itu? Mail, Yahoo, provider email zaman dulu kan masih. Lu pernah punya yang bdg.centrin.net? Enggak punya gue. Gue terekspos itu di waktu SMA, gue terekspos internet itu berarti di tahun di atas 99. Berarti tahun 2000-an lah gue mulai terekspos sama internet. Sebelum itu enggak. Ya gue lebih lama lah ya. Berarti gue SMA juga kan, cuman SMA gue lebih dulu ya daripada lu. Iya, betul. Beda 2 tahun ya. Baiklah, mari Ya, kita kembali ke ojol, ojek fenomena online, ojol dan yaudah deh, perubahan perilaku kayaknya seru juga nih. Yang lu lihat apa Juk perubahan perilaku sejak adanya ojol itu? Jadinya banyak sekali pekerjaan-pekerjaan baru juga ya yang muncul karena terinspirasi si ojek online ini. Kayak Santo Suruh. Aku nggak tahu. Nah, jadi ada yang namanya Santo Suruh tuh. Santo Suruh ini satu orang, dia mau ngelakuin apa aja tinggal di WA, disuruh-suruh, nanti dia kasih tarif
Oh. Tapi lewat WA ya. Dia nggak punya Bukan aplikasi aplikasi. khusus. Oh. Tapi ini lo tau nggak? Sekarang dia punya website sendiri dan kita bisa daftar jadi mitranya dia. Oh. Gila kan? Evolusinya tuh luar biasa gitu, perkembangan kreativitas orang-orang untuk kemudian bekerja atau mencari penghasilan yang terinspirasi dari keberadaan ojol ini gitu. Ini kan jadi kayak apa ya, turunannya gitu ya. Iya, betul. Produk turunannya dari sistemnya ojol yang Santo suruh kayak gini gitu kan. Oke, nah gue juga ada nih perubahan perilaku manusia yang menurut gue besar pengaruhnya karena si ojek online ini. Nah, yang gue berasa itu ya, kalau gue ngeliat di TikTok, gue ngeliat di Reels Instagram, bahkan si pekerjaan ojol ini bukan cuma nganter-nganter gitu, tapi bisa jadi macem-macem. Iya betul. Bahkan kejadian di gue juga, Juk, gitu. Waktu kapan ya? Oh, minggu lalu. Gue lagi di kantor karena gue harus mengajar online sampai malam, tapi sorenya hujan, jadi gue nggak sempet pulang tuh. Ya udah, gue putuskan gue mengajar malam dari kantor aja. Nah ternyata si security di gedung gue, dia nggak ngecek gue masih ada di dalam. Terus yang dia lakukan adalah dia kunci semua gedung, semua pintu. Jadi lu terjebak. Iya betul. Gue terjebak dengan suksesnya di dalam. Nah dari dalam gedung Astaga. itu gue bisa lihat ada security di luar. Tapi karena kan kekunci, gue nggak bisa. Gue udah teriak sekencang apapun, security-nya nggak ngeliat ke gue. Wah ini kayak awal dari film horor ya. Nah tapi untungnya gitu gue kepikiran gitu. Wah kalau gitu akhirnya yang gue lakukan adalah gue pesen ojol. Terus memang gue akan pulang dengan ojol itu, betul. Nah tapi gue pas ada yang nge-confirm orderan gue langsung telepon bapaknya. Pak, boleh nggak minta tolong bilangin ke security saya kekunci di dalam gitu. Si bapaknya bingung-bingung gitu kan. Hah, maksudnya gimana gitu. Ya pokoknya bapak begitu nyampe, masuk, tunggu di security, terus bilang ya Pak ke security ada yang kekunci di dalam gitu. Terus si bapaknya polos bilang iya aja lagi. Terus oke, dalam waktu 5 menit bapaknya nyampe. Kan biasanya kalau pesan ojol cuma 5 menit ya. Iya. Nyampe, bapaknya langsung bilang ke security-nya bengong-bengong. Sampai akhirnya dia nyuruh bapak ojolnya ngulang beberapa kali Juk ceritanya ternyata. Karena dia nggak percaya ada orang kunci di dalam, takutnya penipuan atau apa kan. Nah pokoknya setelah dikonfirmasi, gue telepon berulang kali lah sama si security ini pakai telepon bapak ojolnya, pakai handphone bapak ojolnya. Baru akhirnya dia percaya gue ada di dalam dan dibukakan. Jadi kepanikan gue selama 5 menit atau 10 menit manggil security itu langsung berhenti karena gue tahu gue bisa minta tolong gitu. Gimana sih, maksudnya kayak ya udah ada harapan gitu, gue nggak harus terkunci selamanya di dalam gedung gitu. Iya luar biasa ya. Iya terima kasih loh bapak ojol, ya ampun mau gitu dimintain tolong kayak gitu. Orderan gue nggak di cancel gitu. Tentu saja habis itu ya gue ngasih tip dan segalanya, cuman ya udahlah ya, itu kan memang gue harus sangat berterima kasih, memang gue dilepaskan dari situasi yang jahat. Betul. Dan ya mungkin itu kali ya yang jadi kayak terinspirasi si yang tadi yang gue ceritain yang Santo suruh itu, betul. Soalnya Vin kalau denger cerita ojol-ojol kayak gitu ya, banyak loh yang apa sih, yang pesannya tuh minta tolongnya macam-macam. Ada yang mata-matain pacar, ada yang misalnya nyuruh ngapain lagi gitu. Banyak lah macam-macam. Betul. Gue juga suka lihat tuh ada yang disuruh disuruh datang ke satu restoran Juk. Terus si ojolnya ini disuruh ngecek ada nggak si pacarnya, terus disuruh fotoin. Buat ngecek beneran nggak si pacarnya pergi ke tempat itu. Lah, jadi spy ya. Ini pekerjaannya tuh berkembang gitu jenis pekerjaannya. Iya. Diferensiasinya jadi banyak banget ya, nggak hanya sekedar pijit dan ini bersih-bersih ternyata. Gue pernah lihat di TikTok ada yang disuruh, tau gak sih Juk kalau motor mati, terus minta didorongin pakai kaki, tau gak sih?
si Oh iya knalpotnya. iya. Gue pernah lihat ada ojol Iya, yang iya, disuruh iya. yang dipanggil buat ngedorongin, maksudnya pakai motor dia, terus minta didorongin Iya, sampai iya. ke pom bensin terdekat. Iya. Ya itu ya, maksudnya fleksibel banget ya. Betul. Berjasa banget. Berjasa banget. Itu poin ininya ya, salah satu poin menurut gue memang disajikan dalam bentuk komedi, tapi pada dasarnya itu sebenarnya signifikan gitu dalam perubahan perilaku kita tuh. Betul. Mungkin kayak top of mind-nya orang-orang sekarang kalau misalnya perlu apa-apa tuh minta ojol gitu untuk membantu. Bener, berubah banget cara berpikir orang sekarang dalam waktu hanya beberapa tahun ya. Iya. Ngeri ya. 10 tahun lah ya. Kayaknya lebih pendek 10 dari itu tahun tuh udah perubahan mindsetnya sih. Perubahan perilakunya sih iya sih, sama yang mindsetnya juga iya lebih pendek dari itu. Kayaknya waktu kitanya ketemu di 2017 juga udah kemana-mana ojol itu ya. Betul. Iya. Bener banget, kita ngirim makanan jadi lebih gampang. Iya kan? Kalau misalnya ada yang ulang tahun. Iya. Oh, pas zaman Covid, Juk, yang kita ngirim-ngirim makanan ke Oh orang sakit. iya benar. Kan pakai jasa mereka juga kan? Betul. Ngambil obat ya dulu kan ada yang ini juga ya. Kayak Gojek yang kerjasama dengan Halodoc. Iya, itu betul. Wah, itu juga kan menurut gue itu skenario cerdas gitu. Iya betul. Orang mah rela-rela aja ngebayar 19.000 tapi obatnya dianterin kan. Iya betul. Iya. Nah itu gue sampai sekarang sih masih terkagum-kagum. Dan ya inilah gue merasa mungkin awalnya juga niatnya nggak sampai sini kali. Waktu pertama kali dibuat si ojol ini mungkin murni niatnya tulus transportasi gitu. Tapi ternyata mengubah pola hidup orang Indonesia terutama yang di perkotaan ya. Iya. Betul. Nah, tapi di sisi lain sebenarnya gue melihat ada beberapa efek yang kurang. Efek negatif lah ya. Efek negatif tapi bukan efek negatif untuk ojolnya ya. Maksudnya efek negatif perubahan perilaku ini tuh bikin kondisi yang sebenarnya negatif juga di masyarakat gitu. Misalnya nih soal transportasi umum, dependensinya ke ojol tuh jadi tinggi ya. Dan menurut gue sebenarnya yang disayangkan nih kalau misalnya ngomongin ke soal tata kota, gue ngambil contoh di Yogyakarta aja ya. Karena ojolnya ada, jadinya tuh concern akan angkutan umum yang oke tuh jadi nggak, menurut gue jadi bukan sesuatu yang dipikirkan dengan oke gitu. Karena tergantikan ojol. Betul. Oh. Padahal kan ojol tuh tetap aja ada keterbatasan ya di situ ya. Kan dia nggak bisa masif mengangkut orang. Nggak semua orang bisa mengakses teknologi yang seperti itu. Kalau kayak nyokap gua gitu kan masih lebih familiar dengan angkutan kota gitu daripada pakai apps gitu. Nah, iya betul. Karena apps ini ada gitu dan mengubah perilaku masyarakat, ada hal-hal yang jadinya tuh dianggap ya nggak penting gitu, padahal sebenarnya esensial menurut gue buat suatu kota gitu. Di lain sisi sebenarnya kan kasihannya tuh dalam artian para mitranya ojol ini tuh kayak Gojek, Grab gitu, mereka kan nggak punya perlindungan tenaga kerja yang memadai gitu, Vin. Betul. Dan ini jadinya kayak dianggap jadi sesuatu yang wajar gitu. Sebenarnya kan kalau misalnya kayak gitu harusnya mereka nggak bisa dihitung jadi angkatan kerja ya. Tapi kemudian sama pemerintah mereka dihitung angkatan kerja, jadi nggak dihitung kayak jumlah pengangguran itu tuh tidak menghitung mereka. Tapi mereka nggak dapat jaminan kayak pekerja yang lainnya. Gitu maksud gue, itu kan sebenarnya jadi ada sesuatu yang kurang fair ya kalau kayak gitu ya. Iya, nggak ada regulasinya ya. Itu yang bahaya sih. Regulasinya belum memberikan perlindungan yang baik lah menurut gue buat yang ojek online ini. Kalau misalnya pun menurut gue mereka nggak punya perlindungan ini itu, tapi setidaknya tuh ada inisiatif untuk memberi pelatihan misalnya manajemen keuangan gitu loh, yang gitu-gitunya Vin. Karena kan berarti merekanya perlu nge-manage keuangannya sendiri.
maksud gue jangan kalau misalnya dilepas begitu saja, ya itu kan urusannya dia untuk ngatur keuangannya gitu ya. Menurut gue sih ya, ini menurut gue, dengan penghasilan yang sedemikian dari Gojek atau Grabnya misalnya ya, atau penyedia lainnya, tapi mereka nggak dibekali ilmu yang cukup untuk mengelola itu, sedangkan tahu kalau misalnya banyak yang menjadikan ini pekerjaan utama, keadaannya seperti ini tuh tidak ideal gitu. Ya gitu Vin, kira-kira bagaimana perubahan perilakunya juga tuh kemudian jadi ada efek negatifnya juga sih ke masyarakat jadinya. Iya betul. Gue nambahin dong yang negatif. Iya. Nah, gue ngelihat juga masalah kondisi kesehatan ini juga agak memburuk kalau gue bilang in general ya buat orang-orang kota. Karena misalnya nih, lu males beli makan, yang terjadi adalah betul, tinggal klik doang kan, tiba-tiba udah nyampe. Padahal tadinya buat datang ke restoran, buat nggak usah restoran deh ya, tukang nasi goreng dah di depan gitu. Lu kudu jalan bentar, terus habis itu jalan nyampe sana nunggu ngantri nih, nunggu dibuatin, habis itu pulang lagi jalan kaki gitu kan. Ya kalau nggak jalan kaki naik angkot lah, tapi paling nggak bergerak gitu. Nah, gara-gara itu sekarang kita mau makan apapun kan gampang banget ya dicari ya. Iya. Wah Vin, itu ya, bahkan temen gue dulu ada yang minta dibeliin rokok dari minimart sebelah kampus. Cuman karena dianya malas aja gitu ke sebelah. Ada yang kayak gitu ya, ya terus rokok lagi ya. Dan kalau misalnya kita yang mesen makanan kayak yang tadi lu bilangin kan, wah itu kan biasanya yang dikasih promo yang gorengan-gorengan yang manis-manis, boba-bobaan gitu lagi ya. Yang salad-salad mahal. Betul. Ya itu salah satu efek negatif ya, maksudnya mengubah perilaku tapi dari sisi negatifnya. Gua rasa pasti ada banyak hal lagi sih yang kemudian selain yang positif yang tadi kita omongin di awal, pasti adalah efek-efek negatif lainnya ya, yang mungkin di tiap kota, di tiap tempat bisa jadi beda-beda gitu. Kayak yang tadi kan, kalau soal angkutan umum kan, wah Jakarta nggak bisa dibandingin lah sama Yogyakarta ya. Jakarta kan bagus banget sekarang transportasi umumnya. Betul. Walaupun ojek online juga tetap ada gitu kan ya, tetap hidup di situ, nggak jadi mati gitu. Hidup. Bahkan terkoneksi sekarang. Iya betul. Nah kalau di Jogja kan beda gitu. Kalau di sini ya kendaraan umumnya cuma Trans Jogja, itu juga tuh kayak orang udah males nungguin duluan ya. Betul. Nah gitu teman-teman, jadi kalau gue sih melihatnya, gue masih sangat amazed dengan teknologi ini, dengan teknologi ojol. Ada dampak positif yang menurut gue sangat luar biasa, tapi tentu saja di semua dampak positif pun pasti ada dampak negatifnya yang tadi kita diskusikan. Nah semoga lah ada nih researcher yang mungkin mau diajak meneliti bareng mengenai ojol ini dan bagaimana dia bisa dikembangkan lagi dengan lebih baik dari semua sisi menurut gue. Dari sisi perilaku, regulasi, politik, dan semua hal menurut gue bisa disasar semua yang ada hubungannya dengan ojol ini. Betul. Mungkin kalau ada teman-teman peneliti yang mendengar gitu dan tertarik dan terketuk hatinya, ya elah. Atau mungkin ada yang lagi butuh topik-topik disertasi menarik, mari langsung kita diskusi yuk. Jadi yang namanya riset itu nggak selalu harus yang kelihatan glamor gitu. Ini tuh ojol itu memang tidak terlihat glamor, tapi kalau kita lihat berapa besar uang yang berputar setiap hari di dalam situ, sumber daya yang berputar semuanya. Kita lahir di Indonesia kan mungkin ada tujuannya sendiri ya. Siapa tahu kita tuh tujuannya adalah untuk membangun negara ini dengan citra Indonesia, dengan ciri khas Indonesia gitu, kekhasan lokal. Salah satunya menurut gue yang kuat adalah si ojol ini. Nah, jadi yuk mari kita riset sesuatu yang berguna buat Indonesia. Asik. Mulia sekali ini, aduh. Soalnya seru. Bikin hati terenyuh gitu. Semangat ya Ibu Vina. Baiklah. Membangun Indonesia. Baiklah kalau begitu teman-teman, kita bertemu lagi ya di episode selanjutnya dengan bahasan yang
up to date. Seru dan up to date ya kayak yang ini. Iya. Ojol. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.